Mau bicara tentang petugas partai. Saya heran melihat gerakan politik belakangan ini yang selalu mencoba membangun persepsi dan opini bahwa apa yang terjadi antara Pak Jokowi dengan PD Perjuangan seolah-olah Pak Jokowi itu kecewa, tidak menerima dan marah tentang sebutan petugas partai. Kalau kita mau kembali ke masa lalu, pada 2014 Pak Jokowi dicalonkan menjadi calon presiden oleh PD Perjuangan dengan tulisan tangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Di sana jelas-jelas menugaskan Pak Joko Widodo sebagai petugas partai yang dicalonkan menjadi calon presiden, dan Pak Jokowi saat itu menerima. Tidak ada penolakan sebutan petugas partai dan tidak ada penolakan ditugaskan, tidak ada penolakan terkait dengan narasi yang diberikan oleh Ibu Mega pada saat itu. Lantas sekarang di akhir jabatan beliau pada 2019 beliau kembali dicalonkan oleh PD Perjuangan dengan status yang sama. Dan pada saat itu juga Pak Jokowi menerima status itu, tidak ada protes, tidak ada penolakan, tidak ada marah-marah, tidak ada gerakan politik yang lain-lain yang seolah menunjukkan bahwa beliau memang tidak bersedia disebut sebagai petugas partai, tetapi kan diterima, penugasan itu diterima. Nah sekarang kenapa muncul narasi-narasi yang seolah-olah menyudutkan PD Perjuangan, Ibu Megawati, kesan menzalimi, meremehkan, melecehkan Pak Jokowi dengan narasi petugas partai itu. Padahal Pak Jokowi sendiri menerima status itu sejak 2014 lalu, bahkan sejak beliau menjadi wali kota karena dicalonkan oleh PD Perjuangan. Menurut saya tidak ada alasan yang bisa diterima oleh akal sehat yang menyatakan bahwa Jokowi marah disebut sebagai petugas partai. Harusnya kalau memang Pak Jokowi menerima itu dan menolak itu, semestinya sejak 2014 beliau harus menolak, tidak mau dicalonkan menjadi calon presiden, dan 2019 juga, dan terutama 2014 harusnya menolak, tidak menerima pencalonan sebagai calon presiden karena disebut sebagai petugas partai. Tetapi faktanya kan Pak Jokowi menerima. Jadi narasi-narasi yang dibangun oleh terutama sekarang partai-partai pendukungnya, terutama PSI ya, PSI partai labil yang tidak jelas warnanya ini, saya melihat dibangun image stigma bahwa Pak Jokowi marah, dilecehkan dengan status petugas partai. Padahal Pak Jokowi sendiri menerima status itu. Dan PSI sekarang, partai labil, partai yang tidak punya warna ini, saya bingung. Bahkan sekarang hilang narasi-narasi yang pernah dibangun oleh PSI tentang BPJS. Katanya dulu BPJS mau gratis, sekarang begitu Kaisang menjadi ketua umumnya tidak ada lagi BPJS gratis. Hilang, kemana itu? Sekarang yang selalu dijual adalah Kaisang, anak Jokowi, partai Jokowi. Padahal Jokowi sendiri pun belum pernah menyatakan diri masuk menjadi kader PSI. Saya agak bertanya-tanya, ini sekarang yang membodohi rakyat siapa sih? PSI yang mencoba membodohi rakyat, kalau malah Pak Jokowi yang sedang bermanuver bermain narasi seolah-olah beliau itu netral di mana-mana, tetapi sesungguhnya adalah orang PSI. Masih banyak sebetulnya yang mau dibahas tentang PSI ini, tapi saya mau kembali ke soal petugas partai. Jadi kalau ada yang membangun opini bahwa seolah-olah Pak Jokowi marah, tidak suka atau merasa dilecehkan dengan status petugas partai, harusnya sebagai laki-laki sejak 2014 lalu tolak dong dicapreskan, karena dicapreskan waktu itu sebagai petugas partai. Harusnya ditolak dong, jangan diterima. Logika saya berpikir begitu. Jadi kalau masih ada narasi-narasi yang terus membangun soal petugas partai itu tidak diterima atau dilecehkan, saya pikir mereka hanya sedang mencoba membangun pembenaran atas sebuah kesalahan. Kesalahan itu apa? Bermanuver politik, membangun dinasti kerajaan, dinasti kekuasaan dengan mengusulkan Gibran sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Pak Prabowo. Kira-kira Prabowo senang nggak sih Gibran dipaksakan jadi wakilnya?